Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Semoga Anda bersama dengan keluarga Anda, dimanapun Anda berada, baik-baik saja, dan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah membantu men-subscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan juga dari teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang, dan saya siap selalu untuk bisa memberikan informasi-informasi tentang Tim Nasional Indonesia yang hari ini, tepatnya pada pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan melakoni laga kedua di Stadion Hassanal Bolkiah di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, dan STY atau Sintayong sebagai pelatih kepala akan melakukan beberapa rotasi dalam pertandingan menghadapi Brunei. Modal kemenangan kita di pertandingan awal di GBK dengan 6-0 ini yang membuat STY memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang tidak bermain atau belum bermain untuk tampil di pertandingan kedua melawan Brunei Darussalam. Nah, rotasi itu bisa terlihat dengan penjaga gawang kemungkinan besar akan ditempatkan adalah Hernando Ari yang tidak bermain di pertandingan pertama karena di posisi kiper adalah Nadeo Argawinata. Di belakang STY akan memainkan Fakhrudin, ya. Fakhrudin Arianto sini akan berpasangan dengan Rido dan Elkan Begot. Bisa saja ini terjadi. Masih ada satu kesempatan lagi yang belum bermain, yaitu Wahyu Prasetyo yang akan tampil di babak kedua. Artinya di sini STY akan memberikan kesempatan kepada mereka yang belum bermain untuk semua tampil, termasuk gelandang Arkan Fikri. Ini pemain muda kita, masih 18 tahun, yang bahkan Arkan itu akan main sejak babak pertama. Ini kemungkinan besar untuk bermain bersama dengan Mark Klok di sana dan Ricky Kambuaya yang tampil oke di pertandingan pertama, di mana Ricky nanti akan mendapat kesempatan. Kita tidak tahu apakah Sandy Walsh ini akan langsung main atau tidak, karena kalau Arkan masuk bisa saja Sandy akan duduk di bangku cadangan dan mungkin bermain di babak kedua. Kalau bermain dengan 3 back, saya rasa ada 5 gelandang. Asnawi sebagai kapten ke-11 akan didorong lebih ke kanan, dan Sain Patinama diberikan kesempatan untuk bermain di kiri menggantikan posisi Arhan atau Pratama Arhan di sini. Dan di depan kalau dengan 2 striker, maka pilihan utama itu bisa jadi STY langsung memainkan Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Opsi lain adalah tetap Hoki Caraka yang akan bermain entah dengan Ramadan atau entah dengan Dimas Derajat, tapi Dimas akan menjadi opsi pertama untuk dimainkan karena Dimas tampil luar biasa ya dalam pertandingan pertama dengan mencetak 3 gol atau hat-trick yang melambungkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak sementara di kualifikasi Piala Dunia. Dan di babak kedua saya pikir kalau bisa melihat di sini kesempatan-kesempatan itu saya sudah bilang ya, selain Fakhrudin akan bermain, Rahmat Irianto juga akan diberikan kesempatan untuk bisa bermain di babak kedua sehingga ini bisa terpenuhi, semua pemain bisa turun. Ya, tinggal Sahrul ya, penjaga gawang ketiga yang disiapkan. Ya, kalau sudah ada Hernando, ya kita tidak tahu apakah Sahrul akan diberikan kesempatan, tapi saya pikir memang kalau untuk penjaga gawang ini agak sulit. Mungkin Hernando akan terus bertahan, tetapi pemain yang di lapangan ya yang bertarung di sana ya, selain penjaga gawang itu yang akan diberikan kesempatan. Yang saya bilang tadi ya, kalau sudah Fakhrudin sudah main, karena Fakhrudin tidak main di laga pertama, ada Arkan Fikri yang langsung bermain. Rahmat Irianto mungkin akan bermain dari bench, akan datang sebagai super sub. Nah, ini akan ada di babak, karena kalau Witan kan sudah ditampilkan kemarin, Egy juga sudah ditampilkan. Jadi semua akan merasakan bermain dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam. Di sini tinggal kita akan lihat nantinya siapa starting 11 terbaik. Namun kabar terakhir yang saya dengar bahwa STY akan melakukan rotasi. Rotasi itu di beberapa tempat ya. Mungkin ada 4-5 pemain yang akan masuk yang tidak tampil di dalam starter di starter 11 ketika bermain di GBK, dan sekarang akan bermain melawan Brunei di Hassanal Bolkiah. STY tetap menaruh harapan kepada tim ini, tidak boleh bermain imbang, ya harus menang berapapun skornya. Kita harus bisa memenangkan laga melawan Brunei Darussalam karena memang kita secara kualitas memang ada di atas Brunei. Tinggal tergantung bagaimana respon dari Brunei dengan pelatih mereka Mario Rivera untuk menurunkan
starting 11. Kalau melihat dari apa yang ada dalam kabar terakhir, bahwa tetap Mario Rivera ini akan memainkan Muhammad Jaime Nyaring di bawah Mister. Kemudian ada Abdul Muizziza, ada Hendra Azam sebagai kapten kesebelasan, ada Nasyan Zulkifli, kemudian Haris Daniel, Nasruddin Ismail, Hanif Hamri, Hazik Kapsul, Hakime Yasid, Khairil Zahme yang akan bermain dengan Indra Putra. Itulah nama-nama yang saya dapatkan dari tim Brunei Darussalam. Namun Rivera sebagai pelatih tampaknya akan menyiapkan 2 pemain untuk rotasi, bahkan bisa menjadi sebagai 3 pemain, yaitu Aziz Ali, pemain yang berada di lini serang, dan Aswan Ali, pemain gelandang mereka, termasuk dengan Adi Said, ya, ini pemain depan juga, ya, akan disiapkan kalau ada rotasi di sana. Inilah 3 pemain yang sudah disiapkan oleh Mario Rivera untuk bisa bermain. Dia akan memperkuat di posisi gelandang serang dan pemain depan di lini serang mereka. Makanya disiapkanlah pemain Abdul Aziz Ali dan Ali Said. Dua-duanya adalah pemain depan di samping Azwan Ali, gelandang serang mereka. Karena tekad dari Rivera ini, seperti dalam konten video saya kemarin, mereka ingin mencoba untuk memetik kemenangan melawan tim Indonesia. Nah, ini yang menarik. Ini yang kita akan tunggu karena STY mempersilahkan ya bagi Brunei tampil sebaik mungkin sehingga pertandingan akan berjalan dengan menarik jika Brunei bermain ofensif, bermain terbuka, dan ini yang ditunggu oleh STY bersama dengan tim dia. Dan walaupun STY akan melakukan rotasi, dia masih yakin, dia optimis bahwa tim asuhannya akan memenangkan laga melawan Brunei Darussalam. Dan kita akan tunggu dukungan dari supporter yang ada di Brunei luar biasa. Sampai kemarin tuh dikatakan sudah 5.000 tiket ya dibeli, yang 99% itu adalah orang-orang Indonesia yang ada di Brunei yang siap mendukung Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Hari ini pun akan tetap tiketnya akan terus bergulir dijual, dan pasti supporter Indonesia akan lebih banyak dari supporter Brunei Darussalam yang akan memenuhi stadion Hasanal Bolkiah yang berkapasitas 28.000 penonton ini. Nah, kita akan tunggu berapa skor akhir yang kita akan bisa dapatkan. Itu akan tersaji dalam pertandingan nanti malam, di mana Indonesia sekarang giliran tandang ke markas Brunei. Indonesia sudah siap setelah melawan Brunei. Kita akan bertarung di grup F di fase kedua untuk melawan Irak. Di sana juga ada Vietnam dan Filipina, di mana saya juga sudah mengatakan bahwa pertandingan pertama kita nantinya pada November tanggal 16 itu melawan Irak di Baghdad, kemudian balik pada tanggal 21 November menghadapi Filipina di Jakarta atau dimanapun itu yang ditentukan oleh PSSI untuk bisa menempatkan duel kita melawan Filipina. Nah, selebihnya pertandingan-pertandingan termasuk melawan Vietnam akan berlangsung pada 2024. 2 kali kita menghadapi Vietnam home and away. Kemudian kita akan menjamu Irak dan kita akan pergi ke Manila untuk bertarung melawan Filipina. Itu jadwal yang sudah ada. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ya, semoga timnas kita kembali memenangkan pertandingan. Selamat berjuang buat Elkan Bagot dan kawan-kawan. Doa tetap menyertai Anda dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama para netizen, para penggemar timnas yang sangat militan. Ciao.